Warna-Warni Jakarta adalah tarian menggambarkan kemilau ibu kota DKI Jakarta yang penuh keceriaan dan kegembiraan. Warna-warni di sini menggambarkan keanekaragaman masyarakat Jakarta. Tari warna-warni menggunakan alat musik gambang kromong dan tambahan alat-alat musik seperti keyboard, bass, dan brass section dengan aransemen yang lebih modern. Bang Hafiz, emang bisa main kolintang? Ini lagi belajar kita, lagi nyoba-nyoba. Oh kirain bisa mainnya. Iya, ini megangnya ternyata agak susah juga deh, megangnya seperti ini nih. Wah, nih Tia nih ternyata perlu teknik yang kuat, perlu teknik yang bagus untuk yang namanya bermain kolintang. Betul sekali. Gitu. Ih luar biasa loh, aku pikir udah bisa tadi kamu yang main. Nah, bukan aku yang main. Bukan gitu ya. kan. Tapi kan sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin kita akan menyapa para pemirsa TVRI yang berada di luar sana ya. Betul, karena hari ini spesial sekali Atia pakai baju Betawi karena tadi asal dari Gambang Kromong. Betul, kalau Kamu? saya ini pakaian dari adat yang tadi musik kolintang berasal. Dari Di Sulawesi Utara. Minahasa. Betul. Ya. Keren banget. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Pemirsa TVRI kembali lagi bersama saya Atia Nindita dan juga Hafiz Riyadi tentunya masih berada di acara dari Bunga Katulistiwa. Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Wih, meriah sekali ya. Meriah dong. Nah, Bunga Katulistiwa ini adalah program TVRI yang pastinya mengupas tuntas mengenai budaya Indonesia ya, yang beragam banget. Di dalamnya ada kesenian, ada makanan, ada baju-baju, ada sastra, semuanya masuk pokoknya di acara Bunga Katulistiwa ya. Nah, episode sekali ini kita akan membahas tentang alat musik yang ditabuh. Nah, ini kan banyak sekali dari peralatan kayunya mungkin sama dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang alat musik tersebut ya. Jadi alat musik perkusi tradisional ya pemirsa yang berasal ya. dari kayu, ada juga yang berasal juga banyak sekali perkusi-perkusi tradisional yang lainnya nanti ya.
Betul sekali dan pastinya ini ada persamaannya loh. Walaupun jauh ya dari Betawi budayanya sampai ke Sulawesi Utara. Yang satu di Pulau Jawa, yang satunya lagi di Pulau Sulawesi. Tapi ada persamaannya. Kalau misalnya kita lihat nih ya secara kasat mata, persamaannya itu adalah sama-sama dipukul pakai stick. Betul, meskipun kalau misalkan dari adat Betawi mungkin sticknya cuma 2, tapi kalau misalkan dari Kulintang tadi seperti saya bilang tadi, di tangan kiri ini ada 1, di tangan kanan ada 2 sticknya. Ini kayaknya balik dari sini udah bisa main nih kayaknya Kakak Hafiz. Tapi pastinya ditunggu dulu karena kita punya narasumbernya yang akan menjelaskan ke kita mengenai semua alat perkusi tradisional ini. Pastinya tetap saksikan Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Tidak sama kuda yang belah, 1, 2 gampang dicari. Tidak sama ada seorang, 1, 2 gampang dicari. Kudehel, kudehel ari kudem, kudehel ari kudempal, kudehel ari kudempal, sakit leher. Nanda Kodahel adalah sebuah tarian kreasi baru dari David Kitnasto yang dilahirkan pada tahun 2020. Nanda berarti menari dan Kodahel diambil dari sebuah judul lagu tradisi Betawi yang biasanya mengisi tarian cokek. Tarian ini dilakukan secara berpasangan dan merupakan tarian muda-mudi yang diperlihatkan dengan cara kegembiraan. Gerakan tari Nanda Kodahel merupakan adaptasi dari ragam gerak tari Betawi cokek yang dimodifikasi, sehingga tercipta tari kreasi baru tanpa menanggalkan gerak tari tradisi yang sudah ada. Penari wanita biasanya mengenakan kebaya Betawi kreasi baru dengan rambut dikonde dan ada aksen tusuk konde dengan motif berwarna bunga. Sementara penari pria mengenakan baju dan celana berikut ikat kepala atau setangan, sabuk, dan sarung setengah tiang. Kudehel ari kudem, ari kudehel, kudempal, ari kudehel, kudempal, sakit leher, salah langkah. Ani-ani tajam berwajah, buat memotong padi di sawah. Saya nyanyi memang sengaja buat Anda semua, untuk menghibur Anda semua. Kudehel, kudehel, kudehel ari kudem, ari kudehel, kudempal, ari kudehel, kudempal, sakit leher, salah langkah. Laju-laju perahu laju, laju sekali ke Surabaya. Boleh lupa kain dan baju, jangan lupa seni budaya, jangan lupa seni budaya. Kudehel, kudehel, kudehel ari kudem, ari kudehel, kudempal, ari kudehel, kudempal, sakit leher, salah bangkang. Abang-abang,
Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam. Wah. Boleh ikutan ngobrol, Bang? Boleh, Po. Permisi Bapak-bapak. Nah, Po Atia, kebetulan nih sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini ada 2 narasumber kita di antara kita sekarang ini. Iya dong, boleh Gitu. sebutin namanya Abang siapa ini? Baik, yang pertama ini ada Bapak Ahmad Syarofi selaku Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Oh, sehat pastinya. Dan di sebelah saya ini ada Bapak Teguh Setiawan selaku sejarawan dari kebudayaan Betawi. Betul ya, Pak ya? Betul. Gimana kabarnya, Pak? Dipakai atau mic-nya, Bapak? Nah. Iya. Sehat dan bahagia. Oke, baiklah Baik, Tia. sudah sehat-sehat berarti sudah siap untuk membahas Gambang Kromong. Betul Ya, sekali. jadi adalah kesenian asli Betawi. Bapak saya mau nanya nih Pak. Betul. Jadi kan kalau misalnya kita dengar-dengar Gambang Kromong itu banyak sekali unsur musik Tionghoanya. Iya. Udah gitu disebarkannya itu di daerah Tangerang. Nah gimana ini proses akulturasinya bisa begitu Bapak? Silakan. Baik, Atia dan semua pemirsa. Sebetulnya kalau Gambang Kromong itu dibilang startingnya dari Tangerang enggak juga. Oh enggak juga. Oh, enggak, Oke, enggak. heeh. Tapi bahwa Gambang Kromong itu memang katakanlah import dari China ya. Impor ya. Ya, impor akulturasi lah. Iya, betul. Dia percampuran saja gitu, secara alamiah saja memang dari China. Oh. Jadi misalnya dulu ada alat-alatnya, ada tehyan, ada kong ahyan, itu memang China punya. Kemudian baru pada akhir abad ke-19 kali ya, 1880-an, itu baru kemasukan kemong atau kempul dari Jawa dan kendang dari Sunda. Oh, baik. Percampurannya banyak sekali, Ya, ada ya, Cina, Jawa, Sunda. Betul, Basically betul. dia memang dari China musiknya, Ya. kemudian dikembangkan di Senen Jakarta Pusat, kemudian dimainkan di daerah Merunda, kemudian dari Merunda baru bersebar di Tangerang, Tanjung Kait, Pulau Tanjung Burung dan seterusnya ke arah sini semua. Kemudian yang paling akhir dia kemudian kembali lagi ke Jakarta Pusat lagi oleh Benyamin dan sekarang banyak diteruskan oleh teman-teman dari Jakarta Timur. Nah, lebih lanjut barangkali nanti Pak Teguh yang akan menjelaskan secara akademik ya, soal sejarah ya. Baik. Boleh. Pak Teguh mungkin ada yang mau ditambahkan nih penjelasannya seperti apa Pak Teguh? Oke, sekarang kalau kita melihat dari awal ya, tahun-tahun 1880, 80-an, kira-kira pertengahan gitu, pertengahan abad ke-19 itu sebenarnya yang disebut Gambang Kromong itu belum ada. Yang ada adalah orkes gambang. Bagaimana komunitas Tionghoa di Batavia itu hanya punya tehyan, sukong, kong ahyan. Lalu kemudian dia masukkan gambang, menjadi orkes gambang. Sebab mereka menunggu alat musik yang namanya yangkim. Itu nggak datang-datang, agak susah. Baik. Akhirnya diganti Yangkim kempul itu ya. Digantilah kemudian gambang, Gambang ya. menjadi orkes gambang. Baik. Baru menjadi Gambang Kromong, tadi sudah disebutkan tahun 1880, setelah seorang bek itu wigmaster, namanya Teng Chu. Bek Teng Chu di daerah Senen melakukan inovasi dengan memasukkan kemong, kempul, dan gendang plus gong. Oh. Jadilah kemudian di situ namanya Gambang Kromong. Oke. Gambang Kromong pertama kali dimainkan di Suhian. Suhian itu kalau sekarang namanya diskotik. Oke. Dulu ada diskotik Baik. juga ya, Ada. 1880 ya. Diskotik kelas menengah bawah lah. Oke, baik. Diskotik kelas menengah ke bawah itu di daerah Senen, namanya milik Tan Wan Wi. Dia seorang tuan tanah. Setelah itu berkembang keluar ke daerah Jakarta Utara sekitar Marunda, karena di daerah Marunda itu pusat Suhian. Pusat jadi diskotik pertama pada saat itu di sana di Marunda, milik 2 orang. Wi Tambasia, kalau Anda pernah membaca Playboy Betawi namanya Wi Tambasia, dan kemudian Mayor Tan Engguan. Berdua. Dari situlah kemudian Gambang Kromong berkembang. Tetapi masyarakat Tionghoa elit menolak.
Karena jadi sempat ada penolakan juga ya Pak ya? Ada penolakan. Orkes gambang yang tadinya kelas elit menjadi terbanting ke bawah dengan gambang kromong. Iya. Oh, jadi lebih merakyat seperti itu ya, Ya, justru tapi ya? kemudian lebih merakyat. Iya. Berikutnya sebetulnya ada inovasi lain dari gambang kromong. Misalnya ada seorang etnis Tionghoa memadukan piano, unsur piano masuk ke dalam gambang kromong. Disebut gambang piano tapi tidak populer. Oke, ternyata banyak juga jenis-jenisnya Jadi ya. dia dari orkes gambang, kemudian mengalami bukan degradasi sih, tetapi mengalami perubahan natural aja, dia menjadi gambang kromong. Betul. Gambang kromong itu karena mainnya banyak di suhian-suhian diskotik kelas menengah bawah dan kemudian main ke Tangerang, dia menjadi lebih banyak digunakan oleh masyarakat menengah bawah yang tadinya sangat elitis. Oke. Tapi nggak apa-apa ya justru ya. Jadi semuanya bebas-bebas aja. Seni boleh kemana-mana. Seni boleh masuk kemana aja. Boleh. Oke, baik. Nah, kalau misalnya tadi membicarakan tentang asal usul dari gambang kromong. Nah, kalau misalkan dari sisi suku dinas kepariwisataan atau kebudayaan ini, Pak. Nah, ini kita kan melihat secara langsung ya bahwa ternyata nih budaya ini makin kesini makin tidak ada panggungnya gitu kan. Makin kesini kayaknya makin terhimpit banget. Nah, ini bagaimana sih upaya dari suku dinas kebudayaan untuk bisa yang namanya memberikan panggung kepada teman-teman ataupun pada budayawan-budayawan dari khususnya dari budaya Betawi ini, Pak. Baik, Mas Hafiz. Saya mengambil kebijaksanaan atau kebijakan di Jakarta Barat. Itu saya memulai tahun 2019 sebetulnya, tapi karena COVID saya baru mulai 2021. Saya membuat prototipe bangsal seni budaya di tingkat kelurahan. Jadi ada 58 kelurahan di Jakarta Barat dan 8 kecamatan. Saya ingin semuanya dibangun bangsal seni budaya. Jadi ada bangsal seni budaya tingkat kecamatan, ada bangsal seni budaya tingkat kelurahan. Saya sudah buat prototipenya satu. Di bangsal itulah kemudian masyarakat umum, siapapun yang suka dengan seni budaya Betawi, dia bisa latihan di situ, dia bisa perform, dia bisa lomba, dia bisa pamerkan hasil karya souvenir dan seterusnya kesenian kerajinan Betawi, silakan. Jadi itulah panggung-panggung yang Anda tadi sebutkan, itu adalah tempat di mana mereka berinteraksi, berkumpul, mengembangkan, melestarikan budaya Betawi di setiap bangsal-bangsal kelurahan dan kecamatan. Baik. Jadi benar-benar yang namanya menggrab ya, mengembangkan sampai ke batas kelurahan dan kecamatan begitu ya, Pak ya? Persis. Wah, ini luar biasa banget. Jadi bagaimana sih supaya generasi-generasi muda juga bisa mengetahui ini banyak sekali yang dari budaya Betawi ini untuk bisa dikembangkan, bahkan bisa langsung saya main ke kelurahan aja nih ya Pak ya. Main ke kelurahan, di sana banyak bisa budaya-budaya yang bisa kita dapatkan ya, seperti itu ya. Main ke kelurahan. Betul. Baik, tapi ini kalau misalnya kita perhatikan tadi disebutkan Jakarta Barat ya Pak ya? Betul. Itu memang kenapa? Apakah situasi geografisnya memang di situ banyak masyarakat yang tinggal di kawasan Tionghoa? Benar nggak? Ada nggak? Tidak terkait dengan Tionghoa, karena gambang kromong itu sekarang justru tidak banyak dimainkan oleh saudara-saudara kita dari etnik Tionghoa. Gambang kromong sekarang banyak dimainkan oleh masyarakat Melayu, orang Betawi seperti yang kita kenal. Betul. Bahwa awalnya dia memang itu bawaan dari China, tetapi kemudian sekarang barangkali di Tangerang ada 1-2 cokek, itu pun dipakai untuk orang-orang tua China ya, tapi yang ke bawahnya nggak main. Yang main biasanya orang-orang Betawi, orang-orang Melayu. Oh gitu ya, jadi walaupun dari ada awalnya China, tapi sekarang dipraktekkan, dimainkan, dilestarikan oleh orang-orang Betawi. Betul, oke keren. Nah tadi sudah tersebut juga ada cokek. Betul, ada cokek. Cokek atau cokek sih Pak ngomongnya? Cokek. Beliau akan menjelaskan kenapa dinamakan cokek. Nah boleh, sekalian juga boleh dijelaskan kenapa agak-agak mirip sama ronggeng dari Jawa. Benar nggak sih gerakannya ya? Betul, boleh dijelaskan ini mungkin Pak? Oke, saya rasa begini ya. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu begini. Kenapa kemudian terjadi peralihan gitu loh dari Betawi ke Tangerang gitu. Karena tuan tanah Tionghoa pada saat itu hampir menguasai Tangerang. Mereka kemudian mendirikan, barangkali kalau Anda pernah ke Tangerang masih ada sisanya yang disebut dengan rumah kawin.
rumah untuk pernikahan. Oh. Dan kemudian Anda juga pernah mungkin bisa di sana menemukan suhian-suhian lama juga sebetulnya dengan gaya khasnya masih ada. Gambang Kromong itu dibawa ke sana. Tetapi kemudian terjadi perubahan. Perubahannya itu ya kembali lagi. Gambang Kromong dimainkan untuk dua hal. Pertama adalah mengiringi lenong. Betul. Yang kedua adalah untuk menari. Tariannya bukan tarian Betawi yang seperti kita lihat, tapi berpasang-pasangan seperti ronggeng. Oke. Di sini pengaruh kemudian pengaruh Jawa juga pengaruh yang lain masuk ke situ, bercampur sedemikian rupa menciptakan sebuah tarian yang baru. Tetapi kalau kita melihat lagi, cokek itu lebih lebih pergaulannya itu lebih inilah ya. Lebih luas. Lebih vulgar ya. Vulgar. Oh. Gitu. Sangat vulgar. vulgar gitu. Oke. Nah, kenapa kemudian disebut cokek? Dulu itu di daerah Dadap ada seorang administratur tanah pertanian. Jadi kalau kita ada tuan tanah biasanya tuh menunjuk pengelola gitu kan, administraturnya. Namanya Lim Sioke. Oh. Jadi cokek itu dari seorang administratur namanya Lim Sioke. Lim Cokek. Dan dialah yang sering bikin acara-acara Gambang Kromong Oke. itu gitu loh. Pesta-pesta. Orang gitu. lalu taunya cokek gitu loh. Jadi cokek. Jadilah Dari namanya situ- cokek. Ya. Dari situlah muncul kata cokek. Dari nama. Berarti dari nama seseorang. Seorang administrator ya. Yang awalnya sering banget beliau mengadakan tarian Pesta-pesta tersebut ya, dengan pesta-pesta musik-musik ya. Gambang Kromong gitu. Pesta-pesta. Gampang ya nyari nama tarian ya. Betul. Nanti kalau saya bikin acara ini nanti dibikin jadi nama tarian. Tarian Atia. boleh. Ya. Boleh Pak. Itu boleh. Iya, iya. Bisa saya tambahkan? Boleh. Boleh. Cokek Mangga. itu barangkali bukan tarian dalam arti kata seperti kita lihat tarian apa itu Betawi ya. Sekarang cuma ya. seperti dansa lah gitulah. Seperti dansa ya cokek. Berpasang-pasangan cuma vulgar sekali. Oke, nanti kita lihat Baiklah. karena kita juga ada nih tarian cokeknya bakal kita liatin di sini ya. Tapi ini Dan oleh karena itu juga gimana, saya Pak? kira maka dia tidak terlalu berkembang Oke. di Betawi sebelah sini yang religius. Oh. Lalu dikembangkanlah tarian seperti Nanda Ganjen, Lenggang Nyai dan seterusnya. aduh seru sekali pembicaraan kita hari ini ya bersama narasumber kita yang pastinya gokil-gokil hari ini. Luar biasa loh. Lapis Ini ya. kita menambahkan ilmu-ilmu baru ya Tia ya. Betul. Menambahkan ilmu-ilmu baru bahwa ternyata budaya Betawi itu bukan hanya ngibing, bukan hanya itu tapi banyak sekali bahkan ada tari cokek tadi ya. Betul dan pastinya ini kita jadi menghargai lagi keberagaman ya Betul. dari budaya kita. Terima kasih banyak Terima Bapak-Bapak kasih. sudah hadir bersama kita Terima di sini. kasih. Dan pastinya sahabat TVRI dimanapun Anda berada jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di Bunga Katulistiwa, Ragam Ragam Seni Seni dan Budaya Indonesia. Indonesia.
luar biasa sekali. Wah, nih saya akan jalan-jalan menuju sama Bang Ferdinand menuju teman saya yang ada di ngobrol-ngobrol di sebelah sana ya. Boleh. Ayo Bang. Baik. Loh. Baju apa ini yang tuh? kamu kenakan ya, Wih, Kakak Hafiz? Ini baju sangat luar biasa sekali yang saya kenakan. Nah, tapi daripada saya salah ngomong, Ya. lebih baik ngobrol sama ahlinya. Narasumber Iya. kita ya. Silakan duduk. Kami persilakan. Di sini Pak Boleh. Ferdinand. Dan juga Mas Hafiz di sebelah sana Oke. ya. Baiklah hadirin para pemirsa yang kami hormati, di tengah-tengah saya nih kalau misalnya tadi Atia sudah menanyakan baju apa sih yang saya pakai, bagaimana sih ini pernak-perniknya ada apa aja. Nah nanti mungkin bisa langsung ditanyakan ya Atia ya. Betul, dan kita ucapkan dulu selamat datang untuk kedua narasumber kita hari ini. Kita punya Bapak Ludi Wulur, salah satu pengurus Persatuan Insan Kolintang Nasional atau disingkat PINKAN. Selamat datang Bapak Ludi. Terima kasih. Dan juga ini kita punya Bapak Ferdinand Soputan. Beliau adalah seniman muda Kolintang yang sudah menulis buku tentang Kolintang berjudul The Sound of Minahasa. Selamat datang. Selamat datang. Selamat jumpa. Selamat jumpa. Selamat malam mungkin ya. Udah Nah punya buku ngomong-ngomong ya? kalau misalkan tadi Atia, katanya kan kamu nanya nih, apa aja sih baju-baju yang aku pakai ini nih, mau Betul. maknanya dan lain sebagainya. Mungkin boleh kita tanyakan langsung siapa yang mungkin yang bisa langsung menjawab. Ada Bapak Ludi ataupun Bang Ferdinand. Kira-kira siapa yang mau menjawab? Oh Bapak Ludi. Oke, silakan Pak Ludi. Oh ya, ini adalah baju daerah, ya, dia baju daerah Minahasa. Ya. Di Minahasa juga itu ada baju adat Minahasa. Nah, kita punya baju daerah dan juga baju adat. Yang kita pakai ini adalah baju daerah. Nah, baju daerah itu bisa dalam beberapa warna. Sedangkan kalau baju adat itu hanya kita punya hanya ada baju warna merah, hitam dan putih. Oke, jadi itu warna daerah juga gitu ya, merah, Merah, hitam, putih. hitam dan putih. Nah kalau Ini- makna dari baju-baju saya ini gimana Betul, nih Pak Ludi ada nih Pak? burungnya Ini kalau di atas. boleh saya berdiri kali ya sambil dijelaskan ya. Boleh, Nah, boleh. oh Itu iya. ada Ini tulang-tulang apa tuh Ada Pak apa Ludi? aja di baju saya ini Pak? Oh iya, kalau ini baju kabasaran. Kabasaran. Kabasaran itu adalah kesatria-kesatria yang dari Minahasa. Oke. Mereka waktu itu awalnya ya sekarang sudah dalam bentuk tarian. Awalnya para kesatria ini mendampingi para tunduan-tunduannya, itu para pemimpin mereka. Dan biasanya baju-baju ini mereka pakai untuk dalam hal ini perang. Kalau ada perang begitu. Baju perangnya gitu ya. Baju perang Kalau ya. kita lihat ini akan ada tengkorak-tengkorak. Nah ini tengkorak apa aja nih kalau boleh tahu Bapak yang dihadirkan di pakaian saya ini nih Pak? Kalau ini ada yang jelas ini tengkorak-tengkorak binatang. Oke. Binatang yang ditaruh di baju-baju. Jadi Sebenarnya simbolis tengkorak-tengkorak ini aja, ada simbolis artinya. ya. Baik, kalau misalkan begitu, ini berarti maknanya sangat dalam sekali ya baju yang saya pakai. Betul. Ini adalah baju kabasaran kalau misalkan orang Minahasa bilangnya ya Pak ya. Ya, Kakak Baik. Hafiz, kedua narasumber kita ini juga sedang berjuang nih untuk membawa Kolintang untuk menjadi warisan budaya dan diakui oleh UNESCO. Wow, luar biasa. Harus kita dukung ya. Jadi nambah lagi nih warisan budaya yang ada di UNESCO. Baik, Ya, nah betul. kalau Boleh Bapak kalau misalnya mau atau Bang Ferdinand? Jadi gini ya, Kolintang itu sebenarnya memang sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ya. Itu sudah sejak tahun 2013. Oke. Nah, dengan adanya WBTB tersebut, Kolintang itu diajukan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Nah, ketika Kolintang itu diajukan ke UNESCO, tentunya ada banyak hal-hal yang harus dipenuhi. Nah, dalam hal ini, PINKAN Indonesia itu adalah Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia. Dia sebagai fasilitator bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Utara mengajukan Kolintang
ke UNESCO. Yang mengajukan pemerintah Sulawesi Utara, tetapi Pinkan Indonesia dalam hal ini yang saat ini diketuai oleh Ibu Penny Marsetio mengajukan kolintang tersebut ke UNESCO. Sejak dari tahun 2013. pertama kali 2014 sudah diajukan, 2018 dan saat ini 2022 dan kita sekarang keputusan dari Kementerian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud ya. Kemendikbud diputuskan barusan itu tanggal 18 Maret lalu kita masuk dalam salah satu nominasi untuk diusung ke UNESCO. Luar biasa sekali. Kita doakan ya, semoga perjuangan dari Pinkan ini juga bisa tersalurkan sampai UNESCO. Betul sekali, ya? Pastinya bisa langsung terdaftar di UNESCO dan bisa diakui oleh seluruh dunia ya. Betul. Bahwa ini adalah kebudayaan yang harus kita jaga dan lestarikan. Betul. Pastinya. Karena apa ya? Karena memang kita harus jaga karena kolintang itu memang keasliannya itu. Jadi originalitasnya itu dari Minahasa Sulawesi Utara Indonesia. Sejak 2014 sebenarnya kolintang itu sudah diajukan ke UNESCO. Dalam hal ini Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Sulawesi Utara. Nah, diajukan 2014, 2018 dan sampai barusan kemarin tahun 2022. Nah, kita udah masuk tanggal 18 ke tanggal 18 Maret kemarin itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud-Ristek memutuskan bahwa kolintang itu termasuk di dalam salah satu nominasi yang akan diusung ke UNESCO. Ya. Wow, luar biasa ya. Boleh nggak sih kita tepuk tangan? Boleh ya? Dong. Kan ini demi kita juga ya, bahwa supaya budaya ini bisa dikenal di seluruh dunia dan pastinya tidak bahwa ini dari mana ya, dipertanyakan ini dari mana sih sebetulnya kolintang ini bagaimana sih. Nah, ini kalau misalkan sudah terdaftar di UNESCO, sudah fix ini adalah budaya Indonesia. Betul sekali ya, dan pastinya originalitas dari kolintang sendiri itu diakui memang dari Minahasa Sulawesi Utara. Itu yang diajukan Indonesia. ya memang originalitas kolintang itu yang diajukan. Seperti kita lihat itu ya, itu jadi yang diajukan kan ada bisa juga dari sisi organologinya, jadi alatnya. Kemudian bisa diajukan juga dari sisi musiknya. Ini musiknya kan ini merupakan kalau dalam bentuk ensemble itu merupakan salah satu-satunya xylophone ensemble yang ada satu-satunya. Karena apa? Semua alat ini fungsinya berbeda-beda ketika dimainkan. Walaupun ya secara dia memang jenis musiknya memang idiopon ya, memang dari kayu ya. Tetapi keunikannya itu ada dua pemimpin, juga di depan itu ada dua pemimpin dan di belakangnya itu kalau kolintang itu semuanya pemimpin. Semuanya pemimpin, tetapi mereka dapat bekerja bersama-sama dalam sebuah orkestra. Bisa harmonisasi dengan baik ya, bersimfoni dengan baik. Baiklah, kalau misalnya tadi adalah penjelasan dari Bapak Ludi. Nah, mungkin kalau misalkan kita ngomongin kolintang, ada juga narasumber kita yang berikutnya ini tentang biasanya beliau ini menulis tentang kolintang. Bukan biasa menulis, namun dia memang sudah punya buku. Nah, jadi ini yang menarik adalah ya Kak Hafiz, ini namanya adalah Bang Ferdinand. Aku panggil Bang gak apa-apa ya? Bang Ferdinand ini itu dia musisi muda ya, insan muda, tapi punya ketertarikan berlebih terhadap kolintang. Nah, penasaran gak sih kenapa sampai bikin buku? Memang apa yang membuat Bang Ferdinand ini tuh tertarik banget sama alat musik kolintang? Silakan Bang. Iya, terima kasih. Saya mulai mencoba menekuni musik kolintang memang sudah kurang lebih 17 tahun ya. 17 tahun. Bang Ferdinand sekarang berapa umurnya? Umurnya berapa? Umurnya Kira-kira sekarang 35. 35 berarti wah lama juga. Kurang lebih sekitar 12 tahun ya Bang ya?
12 tahun untuk enggak lulus SMA sih lagi itu 2000. Dari lulus SMA loh, dia udah nulis buku, udah suka sama Kolintang ya? Saya jujur memang sangat tertarik. Pada saat itu kan memang musik tradisi itu sangat tidak terlihat ya, tidak nampak gitu dalam arti bahwa kalau kita melihat musik tradisi itu selalu diidentiknya dengan maaf senior-senior yang orang-orang tua gitu kan. Jadi dari situlah saya melihat bahwa kalau tidak ada regenerasi, musik ini bakalan hilang gitu kan, akan mati gitu ditelan bumi zaman ke zaman, karena kita tidak bisa tahu bagaimana perkembangan musik zaman ke zaman itu kan sangat berbeda. Makanya dengan adanya saya mencoba bersama dengan kawan-kawan saya memberikan sebuah inovasi baru dalam hal permainan musik kolintang itu, supaya satu tidak hanya dilihat sebagai mungkin kalau bicara, karena biasanya kita tuh terjebak oleh definisi tradisi sebetulnya kan, anak-anak muda kita nih sering terjebak dengan definisi tradisi yang mungkin mempunyai label yang kuno ya, jadul gitu, akhirnya tidak tertarik. Makanya saya dengan kawan-kawan mencoba untuk memberikan sebuah inovasi baru, bagaimana zaman yang era kita gini kita coba menyesuaikan dengan ya contohnya dengan genre-genre yang ada sekarang gitu ya, sehingga menimbulkan impresi yang menarik gitu terhadap masyarakat. Betul. Ini patut dicontoh loh ya. Jadi biar semua anak muda dan generasi selanjutnya tuh bisa mencintai juga budaya Indonesia. Salah satunya kolintang ya. Jadi sedikit juga kenapa saya mencoba menulis sebuah buku tentang kolintang, di latar belakangi oleh 3 hal sebetulnya. Yang pertama saya lulusan seni dari salah satu institut kesenian Jakarta di Jakarta. Saya ngambil program pasca sarjana, pada saat itu saya lulus dan saya mendapatkan selesai pada tahun kemarin 2021. Saya melihat bahwa kajian-kajian tentang musik tradisi khususnya musik kolintang itu sangat-sangat minim gitu. Akhirnya saya berpikir bahwa bagaimana karya itu bisa meninggalkan sebuah jejak ya kan, untuk literatur yang bisa digunakan oleh generasi kita gitu, yang ke bawah gitu. Artinya bahwa literatur musik kolintang ini sangat sedikit memang kalau kita lihat. Akhirnya saya mencoba untuk menulis sebuah buku. The Sound from Minahasa ini pun juga berbarengan dengan sebuah karya saya bersama dengan seorang maestro bernama Dwiki Darmawan yang saat ini saya sedang berkolaborasi dengan beliau dengan musik kolintang ya. Beliau dengan pianonya, saya dengan musik kolintangnya, akhirnya dibarengin lah oleh buku itu sehingga meninggalkan jejak digital sih sebetulnya. Menarik sekali ya, semoga sukses perjuangan ke UNESCO-nya dan melalui bukunya juga mungkin bisa ya nanti ya sampai juga ke telinga dunia. Amin. Ya Kakak Hafiz. Ya baik, dan pastinya kalau misalkan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari budaya Minahasa, yaitu ada kolintang dan lain sebagainya. Nah sekarang ada apa lagi Tia? Pastinya masih banyak lagi dong. Jadi tetap di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Sahabat TVRI dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Bunga Khatulistiwa, Ragam Seni dan Budaya Indonesia. Wah ini luar biasa sekali kalau misalnya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang yang namanya banyak sekali budaya-budaya dari Betawi. Betul. Dan juga ada juga Minahasa. Nah sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama penari-penarinya. Betul, pelakunya langsung ya. Betul sekali. Tadi kalau dari aku nih, dari geng aku Gambang Kromong nih. Aku duluan boleh gak sih nanya? Boleh dong. Boleh ya? Halo Abang. Halo juga. Namanya siapa Bang? Nama saya Didin Wahyudin. Dipanggilnya? Bang Didin. Bang Didin. Iya. Bang Didin mau pantun kali nih? Mau pantun boleh sekali. Boleh, yuk silakan Bang Didin. Ada ikan namanya tenggiri. Cakep.
Dimasak sore, makannya pagi. Cakep. Melestarikan budaya negeri. Cakep. Kalau bukan kita, siapa lagi? Luar biasa. Tuh dia Betawi ya dengan pantunnya. Tapi Bang Didin, Iya, Po. ini kan bagus banget nih bajunya ya Bang. Bajunya warna-warni. Warna-warni, cakep banget kayak punya saya juga nih Bang. Iya. Boleh dong Bang dijelasin ini dari kepala sampai kaki apa aja namanya? Kepala, pundak, lutut, kaki. Lutut, kaki. Jadilah Kayak olahraga kita ya. Iya. Ayo silakan Bang Didin. Jadi karena tarian ini kan sebenarnya tari kreasi ya, pengembangan. Betul. Aslinya itu kan tetap ada topeng gitu, tapi ini karena pengembangan sama aja. Kalau dari kepala ini ada tusuk konde, gitu kan. Terus dikasih kembang-kembang biar cantik. Biar cantik ya. Terus? Terus di bagian ini namanya toka-toka. Toka-toka ya. Toka-toka juga sama, ini kreasi pengembangan dari toka-toka topeng juga, karena ini tarinya tari kreasi, jadi dikasih modifikasi sedikit-sedikit. Oke, lanjut ini kebaya encim bukan? Bukan. Oh bukan, itu saya yang pakai ya. Itu empok yang pakai kalau encim. Oh ini apa nih namanya nih? Ini ya baju tari aja gitu. Oh baju tari ya. Oke lanjut. Lanjut, nah bagiannya di mana Po? Dipegang lagi Po. Nih di bawah sini nah, nih. Itu namanya ampreng. Ampreng. Depan sama samping sama nih Po nih, cuma beda warna aja. Oh gitu, iya iya. Ini buat ngibing ya? Iya, terus ada kain batiknya. Kain batiknya, oh. Nah itu sudah sama celana. Gitu. Cakep ya. Ini ngomong-ngomong kan katanya tarian ini kan setiap pesta-pesta ya. Betul. Ditariinnya. Kalau sebulan nih bisa berapa kali manggung? Kita bicara sebelum pandemi atau pas pandemi ini? Dua-duanya deh, sebelum? Dua-duanya. Kalau sebelum kita mungkin kalau weekend udah pasti. Udah pasti weekend ya? Setiap weekend sudah pasti. Berarti misalkan kita hitung dari Jumat, Sabtu, Minggu, dikali 4 minggu kan dalam 1 bulan, ya berarti totalnya segitu. Setelah pandemi pasti berkurang? Setelah pandemi ya mungkin semua teman-teman juga merasakan ya, ada mengurangi. Bukan penurunan dikurangi, ya. Penurunan. Iya. Iya, saya juga merasakan kalau itu ya. Tapi ya memang keadaan juga, tapi kita juga tetap semangat. Betul. Walaupun kita enggak perform live, tapi kita tetap berkarya lewat media. Oke. Gitu, Ini kalau misalnya Gambang Kromong sendiri kan berarti masih dicintai banget ya sama masyarakat. Kira-kira ada nggak sih yang dilakukan sama teman-teman insan muda untuk membuat teman-teman ataupun generasi selanjutnya juga mencintai Gambang Kromong sebesar kalian mencintai Gambang Kromong gitu? Iya, jadi memang tugas kita sebagai pelaku itu mengenalkan dulu Po. Mengenalkan dulu ke generasi-generasi atau ke teman-teman yang belum tahu kesenian tradisional di mana tempat kita tinggal gitu kan. Iya Bang. Karena ada istilah kan tak kenal maka tak sayang. Makanya kita kenalin dulu nih. Budaya kita nih kayak begini nih, kita kenalin dulu, kita kuatin dulu biar ketika teman-teman sudah kenal baru nanti teman-teman bisa suka kayak begitu. Lewat sosmed kali ya Bang ya? Lewat sosial media, terus juga kita kolaborasikan sama musik-musik modern kayak gitu Po. Kayak lagu-lagu tradisional juga enggak selalu. Misalkan nih ada kita manggung di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus gitu kan. Karena kan teman-teman semuanya milenial. Betul. Kalau misalkan kita bawain lagunya lagu-lagu yang benar-benar lagu asli, mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu. Nggak nyambung nanti nggak ya. nyambung, makanya kita bawain lagu-lagunya itu lagu-lagu zaman sekarang, cuma kita kolaborasikan sama musik tradisional kayak Keren. begitu. Jadi lebih mudah diterima ya Bang. Betul, betul. Cakep banget nih Bang Didin sama nengnya siapa namanya? Raditya. Kita coba ngobrol dulu ke Sulawesi Utara kali ya Minahasa. Betul, kalau Silakan. misalkan tadi dari budaya Betawi sudah, sekarang waktunya saya akan ngobrol-ngobrol tentang yang namanya pelaku dari Minahasa ya. Nah ini kalau Kolintang ya. Oh iya, dari musik Kolintangnya. Nah ini kalau bicara tadi baju adat, kalau dari budaya Betawi sudah, nah sekarang baju mana yang kira-kira nih mah yang Bang yang akan kita explore nih? Iya, kebetulan nih kita lagi berkolaborasi berkolaborasi dengan tarian. Ini dinamakan tarian Kabasaran. Di mana tarian Kabasaran itu pada saat itu adalah sebuah tarian perang ya. Iya. Tarian perang yang dari kita melihat di sini ada kayak model-model kayu-kayu gitu ya. Jadi memang zaman dulu itu dibuatnya dari kayak kayu-kayu seperti itu gitu. Tapi karena agak rumit ya untuk membuat itu dan juga menyebarkan sebuah polusi, akhirnya dimodifikasi dengan
rombe-rombe inilah ya sebetulnya. Gitu. Lalu kenapa ada tengkorak-tengkorak itu? Jadi kalau zaman dahulu itu kalau mereka berperang, mereka berperang itu dan membunuh orang itu dilambangkan dari kepala-kepala ini sudah berapa banyak dia membunuh orang gitu loh. Jadi memang tarian perangnya singkat ceritanya seperti itu, agak ngeri. Membunuh musuh mungkin ya, musuh ya. Saya untung cuma satu. Ini dulu pas zaman perang Kak, sekarang udah nggak zaman perang Kakak. Ceritanya. Cerita sejarahnya. Historinya, ya. Baiklah, nah kalau misalkan dari kolintangnya sendiri kita bicara tentang alat musiknya. Ini sebetulnya ada nggak sih kesulitan-kesulitan yang dimiliki oleh para pemain kolintang ini untuk bermain musiknya? Tentu ya, setiap kita belajar alat musik apapun pasti akan menemukan kesulitan ya. Tetapi biar gimana pun harus namanya musik itu, apalagi kita bermain musik itu kan harus dilatih. Betul. Tanpa berlatih apapun juga pasti tidak akan mungkin bisa dimainkan gitu kan. Nah sebetulnya main kolintang tuh nggak mudah, nggak sulit-sulit amat sih gitu. Bisa juga kok mereka belajar sebentar aja udah bisa mainin lagu sebetulnya. Cuma memang karena orang melihatnya ya kok susah ya megang 3 stick, kok susah ya gitu, sticknya harus megang ada 3, ada 2 gitu. Kalau tidak terbiasa kan akhirnya kesulitan juga. Tapi sebetulnya nggak sulit gitu untuk berlatih jika mau berlatih sebetulnya itu. Jadi kebiasaan yang pastinya bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya. Yes, betul. Baik. Tampaknya terima kasih banyak sekali lagi Bang Ferdinand dan ini juga Po, siapa namanya Po? Kita manggil bukan Po dong. Bukan Po sebelah sini. Mbak siapa namanya? Mbak Carla. Oh Mbak Carla, terima kasih banyak. Wah, Atia. Apa? Tampaknya kita sudah di penghujung acara pada malam hari ini nih. Ya, masa sih? Cepet banget. Aduh, sayang sekali sahabat TVRI, kebersamaan kita harus berakhir di sini di episode kali ini ya. Dan pastinya kita akan ada episode lainnya di Bunga Khatulistiwa. Jadi tetap saksikan Bunga Khatulistiwa, ragam seni dan budaya Indonesia. Ini dia kolaborasi Gambang Kromong dan juga Kolintang. Kolintang dan Gambang Kromong. Persamaan yang paling signifikan dari kolintang dan gambang kromong adalah kedua alat musik tersebut bentuknya terdiri dari bilahan panjang. Keduanya dimainkan dengan cara diketuk ataupun dipukul dengan stick dari kayu dan dimainkan dalam kesatuan musik ensemble. Dalam hal organologi, ada hal yang sama antara gambang kromong dengan kolintang, yakni terletak kotak resonansi pada instrumen gambang yang juga menggunakan kayu sama dengan kolintang. Namun bila-bila nada, jika gambang menggunakan bambu, kolintang menggunakan kayu.